Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Barul Ulum, Gilang Wahidayat, dan Reza Febriansyah akan menjelaskan back-end dan front-end dari sistem informasi laundry sepatu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu dari back-end laundry sepatu. Saya akan menampilkan terlebih dahulu tampilan back-end atau server yang kami buat. Ini adalah tampilan server yang kami buat, yaitu laundry sepatu. Terdapat data transaksi, data pelanggan, data user, dan paket laundry. Semua data ini akan tersimpan di dalam database yang kita buat, yaitu di database si laundry ini. Tadi ada data pelanggan tersimpan dalam tabel pelanggan. Semua data yang di-input atau yang mau di-outputkan ke halaman website, dia akan mengambil data dari database ini. Dia ada fitur tambah data, dia ada fitur tambah data pelanggan, dan ada fitur edit maupun hapus. Nah, dari server ini kita akan menjadikan sebagai server REST API, di mana data ini akan dipakai untuk front end atau klien. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam source code dari server atau bisa disebut backend. Yang paling penting itu kita harus install yang namanya Composer, karena kita menggunakan untuk menghubung REST API, kita menggunakan Gazelle, sehingga data itu bisa dipakai. Nah, di sini ada folder API yang menyimpan data-data yang mana akan digunakan oleh front end atau klien. Nah, di sini ada pelanggan. Nah, di controller API pelanggan, dia terdapat konstruk yang mana dia terhubung ke model pelanggan, yang mana di model pelanggan ini terdapat function yang menghubungkan ke database. Di sini terlihat bahwa di public function get pelanggan, dia akan mengambil data dari database pelanggan, dari database si laundry, tabel pelanggan. Nah, data ini akan diambil dan dijadikan sebuah data yang digunakan oleh klien nanti. Terus kita akan kembali ke controller API. Di sini ada function index gauge, di mana function ini akan mengambil data dari server yang akan digunakan oleh klien. Ini get pelanggan by ID, di mana dia akan mengambil data pelanggan berupa ID pelanggan. Terus di sini ada function index post. Tujuannya pembuatan function ini digunakan untuk
apabila data yang kita ambil akan kita pakai atau ingin kita tampilkan. Dalam hal ini biasanya kita akan menggunakan pada saat kita mau membuat detail atau kita mau menambah, terus kita nambah data, terus kita simpan. Itu akan menggunakan yang namanya method post nanti, seperti itu. Terus di sini ada index delete. Index delete ini digunakan untuk menghapus data yang ada di server, yang dimana server ini kan sudah terhubung ke database. Nah, si klien ini nggak perlu langsung terhubung ke database, melainkan dia langsung melewati dari server ini, atau dia menghapus data dari server itu. Terus kita akan menjelaskan kenapa dia menggunakan ini. Ada if else ini, ada percabangan. Soalnya nanti dia akan di res atau di res API kan, apakah metode ini bekerja atau tidak apabila function ini benar-benar terhubung ke database. Nah, ini bisa diartikan bahwa jika ID yang kita dapat itu adalah 0, maka dia akan get pelanggan. Dia akan mendapatkan data pelanggan. Terus di sini ada percabangan lagi, yaitu dari pelanggan. Apabila pelanggan ini di sini bernilainya benar, maka dia akan mengambilkan data dari si pelanggan. Dan apabila data pelanggan ini yang dipanggil dari sini, dari ID, kalau salah dia akan menampilkan pesan berupa pelanggan tidak ditemukan. Seperti itu. Juga hampir sama semua. Kalau di REST API bagian REST API-nya ini di server, dia hanya terhubung pada API, REST API kita yang buat dengan model pelanggan ini. Nah, data pelanggan ini atau data-data yang ingin kita ambil dan kita ingin klien dapatkan tanpa harus akses ke database langsung, kita harus membuat metode di mana metode ini terhubung ke klien tersebut atau ke front end gitu. Sisanya sih kita bisa membuat template lah. Oke. Yang penting intinya sih dari ini, data dari server itu diberikan ke klien dan klien tidak perlu langsung mengakses ke database si server. Dia hanya perlu data yang ada di server itu sendiri. Gitu. Itulah penjelasan dari backend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Barul Ulum dari kelas TI 2A. Di sini saya akan menjelaskan database dari laundry sepatu. Di dalam laundry sepatu ini terdapat database yang bernama SeaLaundry. Di dalam database SeaLaundry terdapat beberapa kolom, yakni detail transaksi, paket, pelanggan, rule,
transaksi, dan juga user. Untuk detail transaksinya terdapat ID detail transaksi, ID paket, jumlah, dan total. Kemudian di dalam paket ini terdapat ID paket, nama paket, waktu pengerjaannya, dan harga satuan. Kemudian pelanggan. Pelanggan ini terdapat ID pelanggan, nama pelanggannya siapa, dan nomor HP-nya. Kemudian role ini untuk admin dan user. Di sini terdapat ID role dan juga role. Kemudian di transaksi ada ID transaksi, ID pelanggan, tanggal masuknya, tanggal selesai, status pengerjaannya, tanggal transaksinya, dan juga catatan. Catatannya ini seperti bersih aja atau gimana. Kemudian user. User ini terdapat ID user, username-nya, password, sama ID role. Nah, untuk tabel relasinya seperti berikut. Nah, di sini ada detail transaksi, ID detail transaksi, ID paket, jumlah, dan total. Nah, ID paket ini ngambilnya di paket sini. Nah, dia ngambil ID paket untuk detail transaksi. Kemudian untuk transaksinya, dia di sini terdapat ID transaksi. Dia ngambil ID transaksi untuk dimasukkan ke detail transaksi. Kemudian pelanggan. Di sini terdapat ID transaksi, ID pelanggan, tanggal masuk, tanggal selesai, statusnya, tanggal transaksi, dan juga catatan. Nah, ID pelanggan ini dia ngambilnya dari sini. Dari ID pelanggan ini. Di pelanggan ini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor HP. Untuk role-nya, role ini terdapat ID role dan juga role. Nah, kemudian ada user, ID user, username, password, dan ID role. ID role ini ngambil di role ini. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai database laundry sepatu. Selanjutnya saya Reza Febriansyah akan menjelaskan di bagian front end. Pada bagian front end ini kita menggunakan framework Laravel yang tentunya salah satu framework dari PHP juga. Dan kita langsung saja ke Visual Studio Code. Pada Visual Studio Code ini saya sudah membuat sebuah controller yang bernama pelanggan controller. Di sini untuk menghubungkan ke API server kita menggunakan Jazz sebagai penghubung antara klien dan server. Oleh karena itu pada framework Laravel ini yang kita perlukan adalah karena sebetulnya framework Laravel sudah include Jazz, tapi kita harus mendownloadnya dulu menggunakan Composer.
untuk supaya memastikan apakah filenya sudah terupdate dengan benar. Dan setelah itu kita bisa langsung menggunakan use Gazelle Flash Client atau Illuminate HTTP request, dan semuanya yang kita butuhkan dalam membuat controller ini. Untuk pertama yang akan saya jelaskan, sintaks dari Gazelle ini sebenarnya cukup simpel. Yang saya gunakan ini adalah Gazelle dari dokumentasi Laravel-nya, dan bisa kita lihat pada public function get pelanggan ini, di respon ini kita mengget sebuah data yang berasal dari alamat ini. Alamat ini adalah alamat yang berada di server laundry underscore sepatu, yaitu alamat di folder controller, yaitu ada folder API, di dalamnya ada pelanggan. Nah, pelanggan itu yang tadi dijelaskan, yang ada index underscore get dan index underscore push, untuk supaya dia bisa mengirimkan data berupa JSON dan ditangkap oleh si klien ini. Setelah kita menambahkan alamatnya, kita result, karena sebetulnya kita butuh mengambil data dari sebuah server. Yang kita butuhkan adalah get body untuk mendapatkan data tersebut secara utuh, dan get content supaya datanya yang kita ambil benar-benar yang kita butuhkan. Lalu di return ke view yang harusnya kita sudah menyiapkan view pelanggan. Di sini saya juga punya view pelanggan. Ini dia view pelanggan. Pada view pelanggan ini kita akan menampilkan nama pelanggan dan nomor telepon. Dan setelah itu pelanggan result datanya ini adalah yang akan diambil dari view. Ini dia. Begitu juga dengan get transaksi, berlaku sama, kita harus mendapatkan alamat dari test server kita, dan kemudian sintaksnya juga sama, result kita di get content. Terus yang membedakan cuman di return di bagian view saja. Di sini kita menggunakan view transaksi untuk menampilkannya. Setelah itu untuk selanjutnya, untuk public function tambah ini kita cukup mereturn sebuah view tambah. Namun saat kita menambahkan data yang sebenarnya mengeksekusi data tersebut adalah pada saat kita akan mengklik tombol simpan atau submit pada nanti di view. Untuk simpan ini kita juga berlaku sama, cuman yang membedakan di sini terdapat parameter yang merupakan variabelnya sama dengan di database server. Kalaupun ini berbeda akan terjadi error. Dan kemudian dari search code, terus kemudian respon, kita dikasih content, kita return view simpan yang saya bilang tadi, dia akan mengeksekusi data. Pada view simpan ini kita juga menambahkan action atau menambahkan method pada simpan tersebut, supaya kita bisa melihat apakah dia menambah datanya. Pada data pelanggan ini, setelah kita menambahkan view simpan ini, selanjutnya detail juga sama, cuman yang membedakan di sini saya sedikit menggunakan perubahan untuk penggunaan Gazelle-nya.
Ini di sini saya menggunakan untuk mendeklarasi ulang sebuah objek bernama klien, yang kemudian objek klien di sini akan mengeget sebuah data dari alamat server di backend kita. Dan yang membedakan cuma di sini ada parameter ID underscore pelanggan, channel kita untuk mendetail sebuah nama pelanggan. Di sini ada ID underscore pelanggan sebagai parameternya. Kemudian di sini tidak ada yang berbeda, cuman di view saja kita ada view detail. Di view detail sendiri juga kita cukup menambahkan apa yang akan kita tampilkan dan harus sesuai dengan di database. Selanjutnya untuk hapus sendiri kita tidak ada yang berbeda pada hapus pada umum. Dan setelah kita membuat controller ini, jangan lupa kita harus men-setting di rootnya, karena di root itu sendiri berpengaruh dalam perpindahan halaman. Di web.php. Dan pada root ini yang berbeda setelah kita dari CI ke Laravel, mungkin yang membedakan di sini kita juga menempatkan sebuah metode get, post, delete atau yang lainnya sesuai kita membuat controllernya. Sebagai contoh pada root kali ini adalah root untuk mengupdate pelanggan. Oleh karena itu root di sini kita tambahkan metode get, yaitu untuk mengambil semua data yang berada di server, yaitu data pelanggan. Dan di bawahnya juga sama, tergantung kebutuhan kita. Seperti contoh ini, karena kita akan menyimpan sebuah data, jadi yang metode yang kita butuhkan adalah metode post. Yang di bawahnya menggunakan get untuk mengget transaksi, kemudian setelah kita menggunakan get untuk mengget sebuah ID underscore pelanggan, kemudian untuk hapus kita menggunakan get juga untuk mengget ID underscore pelanggan. Setelah kita rasa semuanya sudah cukup, karena di Laravel kita cukup memasang Gazelle di controller, tidak seperti CI kita harus memasangnya di model. Kalau untuk di Laravel kita cukup menaruh Gazelle-nya di controller. Setelah semua rasa sudah selesai, kita bisa langsung ke webnya langsung. Ini adalah tampilan web yang telah kita buat. Pertama kita dihadapkan oleh halaman login, yang tentunya kita harus login terlebih dahulu. Di sini ada email, kita menggunakan email, password,